Himpunan halaman 3. Halaman 3. Nanti ada ikhtibar lah ini ya. Ya, para murid ini ikhtibar ini. Ikhtibar ditanya ini nanti. Nanti sampean kalau ditanya, ada saudara-saudara sampean yang masih terdoktrin, sampean harus menjelaskan. Makanya di sini harus jelas. Ini boleh tanya, nah ini bebas saja. Makanya dibikin ngaji bawah ini biar santai maksudnya. Tanya, yang mau tanya aja. Saya menjelaskan ini, saya takut sama Allah, saya takut salah. Makanya saya ngikut rujukan, ngikut para ulama. Ngikut para ulama yang memang ahlinya. Memang ahlinya. Makanya saya katakan, saya ini menerangkan subhat salahnya. Kalau Anda punya hujjah terhadap keterangan yang ada benar, mana tunjukkan. Secara bahasa maupun secara rujukan. Secara rujukan, silahkan. Makanya ini nanti rekaman disebar biar didengarkan. Kalau perlu di online kan lagi. Kita nggak menantang, tapi kita ingin kasihan. Kita welas, kita sayang kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai salah memahami. Jangan sampai salah memahami sehingga meyakini sesuatu yang salah, yang tidak benar. Baik. Sekarang himpunan halaman 3. Hadis dari Hadatsana Abu Bakar ibnu Syaibah. Isinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'al imam. Nah ini. Faqad ata'ani wa man asal imam faqad asani. Garis bawahi. Subhannya di situ. Ata'al imam faqad ata'ani wa man asal imam faqad asani. Pokoknya walaupun itu ulama siapapun, kalau menentang perintah imam jelas jelebut ikut neraka, jelas syadza ilan nar. Ya, dengar sampean kayak gitu. Dengar. Menyimpang satu peraturan aja. Nah, dalilnya mana? Ini dalilnya. Wa man ata'al imam. Ini kan bapak imam kita nih. Wa man ata'al imam, siapa yang taat kepada imam, faqad ata'ani, sampai dengan taat kepada Rasulullah. Umpama ada orang meyakini seperti itu, kita katakan Anda dalam syubhat, Anda memahami dalil salah. Anda memahami salah. Jadi kalau ini dimaknai waman atau al imam adalah imam sebuah golongan di antara umat Islam, ini salah. Salahnya di mana? Kita takdil bawahnya. Ini rawahu apa? Ibnu Majah, Kitabul Jihad, babu taatil imam. Imam Ibnu Majah meletakkan dalam Kitabul Jihad. Pertama, ini perlu tanda tanya dulu. Kenapa Imam Ibnu Majah meletakkan dalam Kitabul Jihad? Apa Kitabul Jihad itu? Catatan bab peperangan, pembelaan, membela agama Allah, perang. Kenapa taruh di perang ini? Terus babu taatil imam, bab taat kepada imam. Menurut Imam Ibnu Majah kira-kira apa ini maksudnya? Beliau menaruh di hadis yang beliau susun itu, ditaruh di Kitabul Jihad, terus babu taatil imam. Sekarang kita lihat syarahnya bawahnya. Qauluhu man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia taat kepada Allah. Ai li'anni ahkumu niyabatan anhu, karena aku Nabi ahkumu menghukumi, niyabatan menggantikan, anhu dari Allah. Kenapa yang taat saya sama dengan taat Allah? Karena aku menghukumi mewakili Allah. Jangan niyabatan anit tanwin fil ismil mufrad. Niyabatan anhu, niyabatan anillah, menggantikan Allah. Wa kadzal imam, dan seperti ini imam, yahkumu menghukumi, niyabatan anin nabi, menggantikan nabi. Itu imam. Falhasil, maka kesimpulannya anna ta'atan naibi. Perhatikan, ta'atan naibi
taat kepada wakil Pak Naib pengganti. Kenapa Pak Naib dikatakan penghulu, dikatakan naib? Karena dia menggantikan wali di dalam menikahkan wanita, yang mengatakan Pak Naib, pengganti maknanya. Taatul asli sama dengan taat kepada aslinya, kepada pemimpin aslinya, bukan gantinya. Berarti apa maksudnya ini? Syarah ini itu pertama, imam sebagaimana Rasulullah, para khalifah, penguasa dia kuasa, dia syariat itu undang-undangnya Islam, lalu dia menegakkan syariat mewakili Rasulullah, baru bisa masuk. Atau wakilnya dia, wakilnya penegak syariat ini, penegak syariat ini. Jadi kalau amir, imam, jokam mau dimasukkan ke dalil ini tidak cukup syarat. Karena satu, tidak menegakkan syariat, tidak punya kuasa menegakkan syariat, bukan penguasa, bukan pemerintah. Bukan pemerintah, iya apa enggak? Bukan pemerintah, enggak punya kuasa apa-apa. Katanya teman saya, Ustaz Abdullah, bisa menjara orang di bawah wali barokah, tapi kalau ketahuan di penjara berarti bukan penguasa. Penguasa itu punya bala tentara, punya daerah kekuasaan, orang semua tunduk kepada dia. Syariatnya syariat Islam. Kalau di negara Islam namanya khalifah, itu baru namanya khalifah, baru itu namanya imam, baru itu namanya amir. Menurut hadis ini, menurut hadis ini, makna secara lafaz, makna secara rujukan di mana-mana tempat, silakan dibuka rujukannya, syarah, maupun menurut para ulama, maupun fakta sejarah. Coba baca sejarah Islam, fakta sejarah. Adakah yang namanya khalifah, amir dalam Islam itu sebuah kelompok yang tersembunyi? Enggak ada. Namanya amir itu Khalifah Abu Bakar, Umar di dunia Islam. Amirnya orang semua. Penggantinya nanti Muawiyah, namanya khilafah Bani Umayyah. Kemudian ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Utsmaniyah Turki. Khilafah Utsmaniyah sekarang alhamdulillah Allah menampakkan alamat-alamat syiar Islam, dikembalikan kepada zaman pembuka Al-Fatih yang oleh Nabi sudah disabdakan, la tuftahanna Konstantinum, falani'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin, khalifah, penguasa adalah amir yang menguasai Konstantinopel. Walani'mal jaishu dzalikal jaish. Allahu Akbar. Nabi masih hidup, Istanbul itu berapa ratus tahun Nabi sudah bersabda bahwa Istanbul itu besok akan dibuka, ditaklukkan oleh seorang amir Islam. Siapa namanya amirnya? Amir kelompok tersembunyi, apa amir yang punya kekuasaan, yang punya bala tentara? Bala tentara. Itu Rasulullah salah apa enggak namanya amir? Falani'mal amiru amiruha. Yang namanya amir, paling topnya amir, paling baiknya amir dari sisi penguasaan itu ya amir itu namanya Fatih. Al-Fatih siapa namanya aslinya? Gelarnya Al-Fatih. Itu Fatih Mehmet ya panggilannya. Itu Sultan. Itu saya tanya sekarang, Nabi bilang itu amir, berarti yang dimaksud oleh Nabi amir itu siapa? Seorang penguasa, seorang raja, seorang yang punya bala tentara, punya kekuatan, itu namanya amir. Tunjukkan mana sabda Nabi yang menunjukkan amir itu orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Ada apa enggak? Kalau adalah sahabat lah, sahabat kalau usah Nabi. Sahabat mana? Siapa yang mengatakan begitu? Kalau enggak ada sahabat, tabi'in siapa yang bilang begitu? Hanya diangkat 3 orang keluarganya, tersembunyi lagi 20 tahun, baru diangkat 500 orang, hanya muridnya tok. Mana yang menjelaskan seperti itu? Tidak ada.
Artinya kita nggak menafikan total. Saya katakan nggak menafikan total. Mau ada pemimpin di sebuah kelompok boleh, tapi jangan pakai dalil yang salah. Boleh dalam arti tertentu, ada batasannya. Kalau sudah melampaui batas, hanya sebuah kelompok kecil lagi, wah inilah amir yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru apa benar? Keliru. Nabi nggak pernah mengatakan begitu. Nah ini diperjelas. Ini menjelaskan apa adanya, tidak tedeng aling-aling, tidak ada bitonah. Kebenaran itu nggak perlu dibitonahkan. Masalah kita ngaji kekhilafahan, kekuasaan seperti ini nggak apa-apa. Kita ngaji ilmu yang akan diberantas oleh negara ini ketika kita bergerak mau mendirikan negara baru. Tapi kalau ilmu terangkan apa adanya, nggak ada bitonah di sini, biasa aja, biasa aja. Ini ilmu, ini ilmu. Nah, karena negara ini sudah hasil kesepakatan para ulama menjadi NKRI, ya udah kita ikuti aja. Dan kita nggak jadi musuh pemerintah. Kalau ilmu terangkan, jangan nerangkan ilmu sudah keliru, prakteknya juga keliru. Nah, kan ilmunya udah salah, terus prakteknya juga salah. Mau berkuasa di dalam suatu kepemimpinan yang sudah resmi, negara yang sudah terbentuk, muslim lagi pemimpinnya, dianggap tidak sah, tidak sah. Ini kekeliruan yang luar biasa. Yang paling kekeliruan yang mudhik, kata orang Jawa, orang Arab. Mudhik itu apa? Hah? Adhaka yudhiku, dhahik. Lucu. Lucu tapi mengeluarkan biaya besar. Ini yang kasihan di bawah itu. Kasihan jamaah di bawah itu. Apa lucunya? Negara itu, negara kita ini tidak memusuhi sebuah pemimpin di golongan itu, sebuah golongan nggak akan diberantas oleh negara. Yang penting ada pada koridor, pada lingkup golongan itu, gitu kan? Ada imam besar FPI siapa? Dulu sudah nggak ada. Ada imam besar, imam Jamaatul Muslimin, itu lebih dulu daripada Jokam itu. Tahun 53 itu otentik, itu imamnya Jokam baiat ke imamnya Jamiatul Muslimin, otentik, nyata, Wali Al-Fatah. Lebih dulu itu biasa aja, terang-terangan. Makanya yang saya katakan tadi, di Jokam itu ngambil mengartikan hadisnya salah, prakteknya juga salah. Terus yang lucu di mana? Yang sebenarnya nggak ada bahaya apa-apa. Apa bahayanya? Disembunyikan, dibetonkan dengan biaya miliaran. Harus budi luhur, sokok sana, sokok sini, sokok sana supaya aman. Ini aman. Saya jadi nggak ada apa-apa asli. Jadi kalau sadar mengartikan hadis ini benar, ini bukan hadis Anda, ini bukan dalilnya. Kita kembalikan kepada dalil aslinya. Ini adalah seorang pemimpin di sebuah kelompok. Diarani komunitas muring-muring. Ada kelompok itu yang mana? Komunitas. Nah kalau nggak dikatakan kelompok, apakah orang sak dunia? Kenyataannya apa? Kenyataannya kelompok kecil apa sak dunia? Muridnya kelompok kan? Ya kelompok itu komunitas namanya. Di Indonesia ini justru diharuskan, ya, makanya harus ada organisasi yang resmi, tempat yang resmi. Kalau pondok kiainya siapa, ustadznya siapa, kan begitu. Coba saya tanya, apa bahayanya bagi negara Jokam itu? Nggak ada sebenarnya. Mereka praktek jadi warga negara yang baik, jadi ini, jadi imamnya ini bukan khalifah. Kalau khalifah itu mendirikan negara Islam, syariat Islam kayak yang diterangkan tadi, itu baru itu musuh negara. Wong itu juga enggak, ngaji biasa. Makanya di mana letak kekeliruannya? Satu, di dalam mengartikan hadisnya banyak salah ambil dalil. Kedua, prakteknya merasa di mana praktek yang salah. Jelas kelompok tersembunyi imamnya,
ngakunya menjadi yang paling sah khalifah. Dari mana khalifah? Orang banyak nggak ngerti, semua tidak salah ngerti lah. Habis itu rumongso ngono kuwi, terus rumongso jadi harus disimpan. Nah ini makanya berangkatnya saya katakan itu mudhik, itu lucu. Pernah saya ungkap itu, pernah. Gak perlu ditona, gak perlu. Wong jelas-jelas imam golongan kok. Pak Kiai tiarani Pak Amir boleh. Siapa yang Pak Imam boleh, Pak Kiai boleh, Pak Ustadz boleh. Pokoknya ini pemimpinnya gitu. Coro Jawa itu pemimpinnya. Itu nggak jadi musuh negara. Yang penting nggak berontak negara. Kalau berontak berarti ini mau bikin negara. Coba saya tanya, selama ini di dulu sampai diajak berontak nggak? Diajak didikan negara nggak? Bahkan kan ditolak. Ini dudu negara, jamaah itu dudu negara. Ya wes selesai. Harusnya. Tuh, kenapa kok dibitonakan? Apanya sih yang bahaya? Quran hadis nggak ada yang bahaya. Quran hadis itu bagus, isinya baik. Quran hadis itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan persatuan, melarang perpecahan. Itu Quran hadis. Nah, inilah baru kita berapa hadis ini. Nah, di sini katakan bahwa ini adalah imam wakil dari Nabi atau imam yang menegakkan syariat mewakili Nabi akan syariat. Berarti yang dimaksud adalah penguasa di suatu negara, suatu tempat, penguasa muslimin yang menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum had dan lain-lain, baru masuk dalam dalil ini. Kalau hanya imam suatu kelompok, suatu rombongan, kegiatannya memang agama ngaji, tapi tidak menempati dalil ini. Fahim dong? Terus tanya, loh berarti nempati dalil mana? Ada nanti di belakang. Satu tok. Kitabul Imarah itu satu tok dalil yang ditempati. Itu pun harus maknanya harus benar. Kok harus benar? Karena masih ada makna yang salah. Satu hadis Kitabul Imarah itu bisa diambil satu hadis dengan pengertian yang benar. Nanti akan kita terangkan. La yahillu li thalathatin. Ada kekeliruan fatal juga di situ dalam mengartikan itu. Baik, ini hadis perbandingannya dalam, bentar lagi insyaallah kita istirahat. Perbandingannya dalam ini hadis di atas apa? Ibnu Majah ya. Sekarang perbandingan juga dalam Ibnu Majah. Kalau hadis yang kita bahas dalam himpunan tadi nomor hadis di Ibnu Majah 2859. Sekarang perbandingannya 2862. Apa bunyinya? Coba kita baca. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar sampai akhir an Abi Dzarrin annahu, sungguhnya Abi Dzar intaha ila Rabadah, dia sampai di Rabadah, dia bertempat di Rabadah. Rabadah itu luarnya Madinah. Waqad uqimatis shalah, sungguh diqomati apa salat. Fa idza, ketika itu abdun, ada seorang budak, ya ummuhum, akan mengimami mereka, Abu Dzar ini sahabat Rasulullah, cara saiki orang alim, ulama, orang top. Beliau ke tanah Rabadah. Ternyata di Rabadah itu penguasanya itu budak. Nah, berarti itu amir utama apa wakil? Wakil. Kalau zaman Abu Dzar kurang lebihnya zaman Khalifah Utsman. Berarti kawasan Rabadah, kawasan terpencil ini, pemimpinnya, amirnya itu budak. Dia mau maju ngimami. Fakila, lalu dikatakan kepada dia, hadza Abu Dzar. Wah, ini ada Abu Dzar loh. Imamnya yang budak itu dibilang, ada ulama ini, ada sahabat Rasulullah. Fadhahaba yata'akhir, maka beranjak dia budak, yata'akhir, mundur. Dia mundur mau jadi makmum. Faqala Abu Dzar, lalu Abu Dzar berkata, ausani khalili, wasiat kepadaku siapa? Kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Budak. An asma'a wa siapa namanya? Khalili itu adalah Rasulullah. An asma'a wa uti,
wa uti, agar aku mendengarkan dan aku taat. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun ada siapa amir itu seorang budak Habasyi mujadda'al atraf, yang putus apa tadi, anggota badannya, buntung anggota badannya. Artinya apa? Abu Dzar menghormati budak tersebut. Walaupun aku sahabat Rasulullah, walaupun aku orang alim, tapi karena kamu, walaupun kamu budak, tapi karena kamu amir di daerah ini, penguasa daerah ini, wakil dari khalifah, maka aku di belakangmu, aku mendengarkan dan taat walaupun kamu budak. Ini hadis dalam Ibnu Majah, satu bab dengan hadis yang ditaruh di himpunan, cuman di himpunan diambil satu tok. Artinya berarti maksud dari Imam Ibnu Majah, hadis yang pertama yang ditaruh di himpunan itu sama dengan hadis ini, wakil. Siapa yang taat kepada imam, kata Nabi, hadis pertama tadi yang di himpunan gitu, siapa yang taat kepada imam taat kepada saya. Contohnya apa? Contohnya di hadis berikutnya, seorang budak wakilnya khalifah itu harus ditaati. Paham maksudnya? Ya, subhatnya selama ini gini, angger ono kalimat imam, wah ini bapak imam ini, gitu, ya kan? Terus kalau ada budak, oh, bapak imam kita bukan budak, budak aja harus ditaati. Padahal ngartikan hadisnya salah, bukan begitu. Yang hadisnya yang benar itu, kata Nabi, imam wakil saya, itu kamu taati sama dengan taat kepada saya. Contohnya, kasusnya zaman atau dikias sekarang, Nabi itu imam yang utama, berarti ini wakilnya. Contohnya kejadian ini zaman Khalifah Utsman, punya wakil seorang budak di kawasan Robadah. Abu Dzar sebagai sahabat paham dalil ini wakilnya khalifah, maka harus saya taati, wakilnya penguasa. Khalas, ya, mudah-mudahan bisa dipahami.